Penerima manfaat program makan bergizi gratis hingga 22 Juni 2025 tercatat mencapai 5,22 juta orang dari beberapa kategori penerima manfaat. Program MBG ini merupakan wujud komitmen kuat dari pemerintah terhadap peningkatan sumber daya manusia dalam upaya membuat generasi sehat. Badan Gizi Nasional mencatat jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis hingga 22 Juni 2025 mencapai 5,22 juta orang dari beberapa kategori penerima manfaat. Mulai dari peserta didik tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, hingga sekolah keagamaan. Selain itu, program MBG juga ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah 5 tahun. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, jumlah penerima manfaat dalam kelompok usia dini mencapai 344.003 orang. Untuk tingkat pendidikan dasar yang mencakup siswa madrasah ibtidaiyah sebanyak 2,28 juta orang. Sementara untuk tingkat pendidikan menengah dan madrasah sanawiyah 1,45 juta orang dan tingkat pendidikan menengah atas sebanyak 1,09 juta orang. Program MBG juga menjangkau siswa SLB, santri pondok pesantren, peserta kegiatan belajar masyarakat, dan penerima manfaat dari lingkungan sekitar yang mencapai 31.603 orang. Sementara jumlah penerima manfaat dalam kelompok ibu dan anak yang mencakup ibu hamil dan ibu menyusui sebanyak 20.611 orang penerima manfaat. Program MBG ini merupakan wujud komitmen kuat dari pemerintah dari Presiden Prabowo terhadap peningkatan sumber daya manusia dalam upaya membuat generasi sehat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa. Kementerian Keuangan berencana membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Salah satu tugas utama Satgas ini nantinya yakni menekan potensi kerugian negara dari peredaran rokok ilegal di masyarakat. Kementerian Keuangan berencana membentuk satuan tugas khusus guna memberantas peredaran rokok ilegal yang masih marak di Indonesia. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas penerima negara khususnya dari sektor cukai, serta menekan potensi kerugian negara akibat peredaran produk hasil tembakau ilegal. Adapun fokus kerja dari Satgas ini nantinya akan dititik beratkan pada wilayah-wilayah yang rawan menjadi jalur distribusi rokok ilegal. Pembentukan Satgas ini tak hanya untuk menekan peredaran rokok ilegal, tetapi juga memberi efek jera bagi pelaku usaha ilegal yang merugikan negara. Kemudian untuk saat ini dalam mengatasi peredaran rokok ilegal, kita terus melakukan operasi dengan melakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dan ke depannya tentunya itu tidak akan pernah berhenti kita lakukan. Dan insya Allah saya akan membentuk Satgas pencegahan rokok ilegal dan cukai rokok. Di sisi lain, meski jumlah kasus penindakan rokok ilegal di tahun 2025 tercatat menurun, namun Jaka menyoroti peningkatan signifikan dalam volume rokok ilegal yang berhasil disita. Di mana hingga pertengahan tahun ini, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah mengamankan sekitar 285,81 juta batang rokok tanpa pita cukai atau meningkat sekitar 32% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Kalangan pengamat menilai pemerintah perlu memaksimalkan potensi pendapatan negara dari cukai rokok dengan mengefektifkan penindakan terhadap rokok ilegal. Ya, Center of Taxation Analysis menyebut potensi penerimaan negara dari cukai rokok mencapai 55 triliun di sepanjang tahun ini. Pengamat pajak Center of Indonesia Taxation Analysis, Fajri Akbar menyebut pemerintah tak perlu mengubah target penerimaan negara sepanjang tahun 2025. Meski pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan ditunda implementasinya pada tahun ini. Fajri menyebut target penerimaan negara yang hilang dari potensi pengenaan cukai minuman berpemanis akan dapat digantikan oleh penerimaan yang maksimal dari cukai rokok. Menurut Fajri, meski potensi penerimaan dari cukai tak akan sebesar penerimaan dari perpajakan, namun jika pemerintah melakukan pencegahan dan penindakan yang tepat terhadap peredaran rokok ilegal, maka potensi penerimaan cukai rokok di tahun 2025 bisa mencapai 45 hingga 55 triliun rupiah. Memang peluangnya itu tidak sebesar pajak. Mau tidak mau yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melakukan optimalisasi, ya ini penindakan rokok ilegal. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu, kalau pemerintah benar-benar
optimal dalam melakukan penindakan rokok ilegal, itu potensinya sebesar 45 sampai 55 triliun. Saya kira itu bisa lah menutupi gap. Ya, kalau berbicara seputar rokok ilegal, begitu Vin, memang penindakan perlu dilakukan karena kita tahu ini cukai rokok sendiri menjadi salah satu penyumbang utama dari penerimaan cukai negara. Jadi memang jika rokok ilegal ini beredarnya tidak bisa dikendalikan ataupun begitu masif begitu ya, sehingga akhirnya potensi penerimaan tertekan, ini justru memang cukup merugikan bagi pendapatan ataupun penerimaan negara, sehingga memang perlu satgas tadi yang sudah dibentuk dan juga di setiap daerah, karena memang rokok ilegal juga kerap kali sangat terkorelasi dengan rokok-rokok di berbagai daerah, Vin, yang memang tidak mendapatkan pita cukai, kemudian beredar tanpa pengawasan. Jadi memang ya harus kita dukung pembentukan satgas ini. Iya, ada rokok-rokok seperti buatan rumahan atau lokal seperti itu ya, yang tidak terdeteksi oleh cukai. Dan semoga saja dengan pembentukan satgas ini, kedepannya pendapatan cukai dari rokok bisa meningkat ya. Baik, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Ya, Nadiem tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 9:10 dan ditemani sejumlah pengacara dalam pemeriksaan kali ini. Nadiem Makarim akan menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek. Nadiem enggan memberikan komentar atas pemeriksaannya kali ini saat ditanya sejumlah awak media. Nadiem memilih masuk ke Gedung Bundar Kejagung untuk memberikan keterangan. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Dalam prosesnya, penyidik Kejagung telah memeriksa seorang staf sus dan konsultan Nadiem. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memeriksa Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto. Ya, Iwan diketahui tiba di Gedung Pidana Khusus Kejagung sekitar pukul 9:39 dan terlihat didampingi kuasa hukumnya. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan keempat kalinya. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pemberian kredit ke Bank Sritex. Iwan Kurniawan merupakan adik dari Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, yang sebelumnya telah ditetapkan tersangka oleh Kejagung terkait perkara pemberian kredit yang diduga merugikan negara hingga 692 miliar rupiah. Selain Iwan, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 2 orang lainnya, yakni DS dari PT Bank BJB dan ZM dari PT Bank DKI. Menteri Luar Negeri Iran tiba di Moskow untuk berkonsultasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan informasi selengkapnya pemirsa kami hadirkan sesaat lagi.